Oke, teman-teman semua, siap-siap ya, karena ada perubahan besar nih di dunia pendidikan kita. Baru saja keluar peraturan baru, Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025, yang bakal mengubah cara kerja sekolah kita. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas, apa sih artinya aturan ini buat kita semua yang ada di lapangan? Oke, pasti pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua adalah, emangnya apa sih yang berubah? Dan yang lebih penting lagi, dampaknya apa buat operasional sekolah kita sehari-hari? Tenang, kita akan bedah satu persatu. Sebenarnya peraturannya cukup detail ya, tapi ada dua perubahan utama yang bakal paling terasa, yang dampaknya langsung ke jantung kegiatan belajar mengajar kita. Apa itu? Ukuran kelas dan jam sekolah. Yang pertama, soal ukuran kelas. Khususnya nih, buat jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, satu kelas itu sekarang dibatasi, maksimal hanya boleh diisi 28 siswa. Tujuannya apa? Jelas banget, supaya guru bisa lebih fokus dan ngasih perhatian yang lebih personal ke setiap anak. Nah, perubahan besar yang kedua, dan ini nggak kalah penting, semua sekolah, tanpa terkecuali, wajib menyelenggarakan pembelajaran dalam satu sesi per hari. Artinya apa? Artinya, zaman sekolah yang pakai sistem shift pagi dan siang itu harus selesai. Nah, ini bagian yang paling menarik. Dua aturan spesifik tadi soal jumlah siswa dan jam sekolah itu sebenarnya cuma bagian kecil dari sebuah perubahan cara pandang yang jauh lebih besar. Ini soal siapa yang sekarang pegang kendali sekolah. Inti dari seluruh peraturan ini ada di satu konsep, manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS atau MBS. Gampangnya gini, ini adalah pemberian otonomi atau wewenang penuh kepada sekolah untuk mengatur rumahnya sendiri, mulai dari bikin program, pakai anggaran, sampai pengawasan. Jadi ini bukan lagi sekedar himbauan loh, pemerintah sekarang secara sadar dan mendasar itu ngasih kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar ke para pemimpin sekolah. Ibaratnya, pemerintah ngasih kunci mobil ke kepala sekolah dan bilang, silakan bawa sekolah ini jadi lebih baik dengan cara Anda. Tentu saja, otonomi ini datang sepaket dengan tanggung jawab. Pelaksanaannya itu harus berpegang pada 5 prinsip utama ini. Jadi bukan cuma soal mandiri, tapi sekolah juga harus bisa membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, harus partisipatif, terbuka, dan yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan setiap keputusannya. Terus, gimana cara sekolah menjalankan otonomi barunya ini? Nah, enaknya peraturannya itu nggak membiarkan kita bingung. Ada kerangka kerja yang sangat jelas yang harus diikuti. Kerangka kerjanya itu dibangun di atas 3 pilar, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan ini bukan proses yang lurus sekali jalan selesai ya, ini adalah sebuah siklus yang berputar terus. Hasil pengawasan di akhir tahun akan jadi bahan bakar untuk perencanaan di tahun berikutnya. Jadi perbaikan kualitasnya berkelanjutan. Dan ini poin yang sangat-sangat penting untuk dicatat, siklus 3 pilar ini sekarang statusnya wajib. Ini bukan lagi sekedar praktik terbaik yang disarankan. Tujuannya jelas, supaya peningkatan mutu itu datang dari dalam sekolah sendiri, bukan melulu nunggu instruksi dari atas. Oke, sekarang mari kita sambungkan benang merahnya. Kita lihat gimana filosofi besar tadi akhirnya turun menjadi aturan-aturan praktis yang kita bahas di awal. Semuanya ini nyambung loh. Nah, ini dia detailnya, seperti yang ada di pasal 8. Kita bisa lihat batasannya sekarang jadi lebih ketat. Untuk SDMI jadi 28, untuk SMP MTS jadi 32. Ini semua demi menciptakan ruang kelas yang lebih kondusif, lebih fokus, dan lebih interaktif. Dan untuk menegaskan sekali lagi, Pasal 17 secara resmi mengakhiri era sekolah dengan sistem multisesi atau shift. Semua kegiatan belajar mengajar harus tuntas dalam satu rentang waktu di hari yang sama. Baik, kita sudah tahu semua aturannya. Pertanyaan berikutnya yang paling krusial adalah kapan semua ini harus mulai dijalankan. Nah, sekarang kita bahas soal lini masa dan langkah apa yang perlu sekolah siapkan. Ini dia bagian yang wajib dicatat baik-baik. Pasal 26 memberikan masa transisi selama 3 tahun khusus bagi sekolah yang sekarang masih menjalankan lebih dari satu sesi. Artinya, paling lambat pada tahun 2028, semua sekolah di Indonesia sudah harus beroperasi dengan sistem satu sesi. Ada waktu untuk berbenah. Jadi, kalau kita rangkum, peraturan ini bukan cuma soal aturan teknis baru, ini adalah sebuah pergeseran fundamental. Dari yang tadinya serba instruksi dari pusat, menjadi otonom di tangan sekolah. Kuncinya sekarang benar-benar ada di tangan Anda semua di sekolah. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan otonomi yang sudah diberikan, tantangannya bukan lagi sekedar gimana cara mematuhi aturan. Pertanyaannya sekarang adalah, akan Anda gunakan untuk apa kebebasan ini? Siapkah sekolah Anda mengambil alih kendali dan menjadi sutradara untuk masa depannya sendiri?